Oke teman-teman, kembali lagi di Dedek Standar Official. Di video kali ini agak sedikit berbeda dari yang pembahasan saya sebelum-sebelumnya, di mana saya mencoba berbagi, ya istilahnya sharing pengalaman ataupun bagi teman-teman yang memang sampai saat ini kebetulan belum mempunyai rumah impiannya, gitu ya, ataupun belum belum mempunyai rumah, masih istilahnya ngontrak ataupun masih ikut dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan untuk memiliki rumah impiannya, gitu ya. Nah, kemudian tapi ada satu kendala, di mana kendalanya tersebut adalah dia itu udah bekerja, sebetulnya udah bekerja, tetapi ya gajinya pas-pasan. Dia bilang gajinya pas-pasan. Dia gajinya hanya UMR, seperti itu. Nah, UMR-nya di sini mungkin UMR berbeda-beda ya, teman-teman. Ya mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang di sini udah gede dan sebagainya, tapi ya memang kebutuhan dan kesehariannya juga pasti berbeda. Nah, di sini saya akan membahas atau mengilustrasikannya bagi UMR-nya yang ya sekitar 2 jutaan lah ya, UMR-nya misalkan. Jadi saya bahasnya di UMR yang 2 jutaan. Dengan UMR yang hanya 2 jutaan, otomatis ya pasti lokasinya sedikit agak di daerah, bukan di kota besar ya. Kalau kota besar rata-rata UMR-nya udah lebih dari itu biasanya ya. Nah, di sini saya akan istilahnya apa ya, sharing lah, sharing ataupun ya saya juga sama ya, mempunyai pengalaman seperti itu. Kemudian istilahnya apa, teman-teman saya juga ada yang punya pengalaman sama seperti itu, dan saya berbicara seperti ini atas pengalaman dari teman-teman saya, juga saya pribadi seperti itu ya. Kalau misalkan memang informasi saya ataupun sharing saya bermanfaat, ya silakan laksanakan. Kalau untuk misalkan tidak bermanfaat ataupun tidak masuk ke yang teman-teman, ya mohon maaf seperti itu ya. Jadi saya hanya yang menceritakan dulu untuk yang UMR-nya kisaran 2 jutaan seperti itu. Nah, saya punya cita-cita pengen punya rumah. Segala sesuatu keinginan memang ya kita bisa laksanakan ataupun kita bisa miliki cita-cita tersebut kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, teman-teman. Dalam hal tanda kutip niatnya sungguh-sungguh apa enggak. Kemudian kita berdoa enggak atas istilahnya niat tersebut, gitu kan. Doanya selalu diutarakan enggak, gitu kan. Nah, kemudian ikhtiarnya udah sampai mana? Atau usahanya udah sampai mana? Apakah hanya doa? Apakah hanya ikhtiar hanya impian doang dan sebagainya tanpa adanya realisasi atau action? Ya semua itu mungkin bisa terlaksana, tapi ya entah kapan seperti itunya. Nah, jadi untuk sekarang saya akan kasih tips teman-teman, di mana bukan bukan suatu ilmu yang luar biasa sih, tapi kalau misalkan ini dijalanin insya Allah bakalan bisa terrealisasi teman-teman, gitu ya. Ya saya bilang ini ya kalkulator lah ya, kalkulator kertas ya. Karena apa? Karena satu, kalau udah punya niat gitu kan, kemudian berdoa, kemudian teman-teman harus rinci itu serinci-rincinya, gitu ya, untuk mencapai cita-cita teman-teman, gitu. Nah, rinciannya apa aja teman-teman? Setelah kalian mempunyai rincian, nanti teman-teman punya hitungan ataupun saving sendiri, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mempunyai hitungannya, teman-teman gimana nanti mengurangi dari atas pengeluaran teman-teman. Siapa tahu jadi nilai tambah untuk tabungan teman-teman. Yang jelas nabung lah ya, yang jelas nabung. Tapi nabungnya tersebut kalau memang tanpa adanya hitungan ataupun tanpa adanya kotretan ataupun kalkulator ya, tulis-tulisan di apapun itu, ya mungkin semuanya bakalan tidak terkonsep, teman-teman. Makanya konsep dulu apa-apa juga. Nah, sekarang teman-teman udah punya niat nih, udah punya keinginan, udah kuat, udah berdoa. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk kalkulatorkan ataupun istilahnya hitung rinciannya pengeluaran teman-teman dalam satu bulan dengan gaji teman-teman UMR-nya misalkan 2 juta doang, gitu ya. Nah, kita lihat dari uang 2 juta, teman-teman coba untuk menghidupi diri teman-teman aja. Misalkan satu bulan tersebut teman-teman harus makan kan, yang jelas yang pertama harus makan. Itu ditulis dulu teman-teman. Kita tulis untuk makan misalkan. Makan teman-teman ya namanya bilang aja ke orang tua, "Mak, Pak," gitu kan. Saya punya cita-cita pengen punya rumah sendiri. Ya,
pengen punya rumah sendiri di beberapa tahun ke depan, misalkan gitu ya, ataupun di 5 tahun dan sebagainya, teman-teman utarain. Biar apa? Biar istilahnya orang tua teman-teman juga mengetahui bahwa teman-teman lagi punya niat seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman dari makan dulu yang pertama. Makan. Teman-teman kalau bisa nih ya, teman-teman dari biasanya makan misalkan sehari dari pagi, siang sampai malam itu misalkan 10.000, 10.000, 10.000, usahakan bisa nggak kalau misalkan 30.000 itu dipotong untuk makan itu jadi 20.000. Misalkan pagi-paginya sarapan apa gitu ya, kemudian siangnya makan apa, kemudian malamnya makan apa. Ya syukur-syukur kalau misalkan teman-teman masih tinggal dengan orang tua, ya biasanya sih kita suka taunya dikasih aja ya sama orang tua, misalkan udah ada makannya dan sebagainya ya. Tapi jangan terlalu seperti itu, yang penting utarakan dulu ke orang tua. Usahakan 20.000 ya teman-teman, 20.000 sehari misalkan. Nah berarti 20.000 kali 30 hari itu, saya tulis dulu ya, itu 600.000 teman-teman, 600.000. Nah kemudian oke, makan sudah. Nah untuk teman-teman kerja kan butuh transportasi nih, entah itu misalkan angkot, entah itu misalkan syukur-syukur dekat gitu ya. Kalau dekat misalkan ada kendaraan, kebetulan ada kendaraan misalkan, entah itu sepeda ataupun misalkan motor. Kalau misalkan motor, bisa nggak misalkan bensinnya itu ya, PP itu misalkan jaraknya nggak terlalu jauh, misalkan rumahnya cukup dengan bensin cuma 10.000 misalkan untuk PP sehari ya. Nah saya kalkulasikannya PP sehari itu 10.000. Berarti kalau 25 hari kerja, otomatis sebulannya 250.000 teman-teman. Oke, sudah 850.000. Nah, kemudian teman-teman coba pasti butuh kuota teman-teman. Nah, kuotanya ini teman-teman harus ya sedikit ngirit lah, namanya punya keinginan ya, harus sedikit ngirit. Yang biasanya misalkan wah YouTubean setiap hari dan sebagainya, ataupun main apa gitu dan sebagainya, biasanya nggak cukup 150.000 sebulan. Bisa nggak sebulan misalkan cuma 50.000, ambil paket yang memang penting-penting aja. Contoh misalkan WA, paket WA itu tergantung sih paketannya. Misalkan kita ambil paket aja yang cukup chat aja gitu kan, chat WA dan sebagainya, nggak perlu dulu yang misalkan, atau paket ketengan lah, banyak kan sekarang paket ketengan gitu ya. Itu cari teman-teman paket ketengan, usahakan bisa 50.000 sebulan. Oke, berarti sudah berapa tuh? 850 sama 50.000 berarti udah 900.000. Nah kemudian yang 100.000 ya, 100.000 itu untuk keperluan lain-lain teman-teman. 100.000 untuk keperluan lain-lain, 100.000 ya. Nah keperluan lain-lain dalam artian entah itu biaya tak terduga, entah itu misalkan kalau memang nggak kepake tuh yang 100.000, kasih orang tua teman-teman, kasih orang tua walaupun cuma 100.000 ya. Ya karena memang teman-teman lagi punya niat nih, orang tua yakin orang tua juga pasti ngedukung kok teman-teman, gitu ya. Bahkan mungkin yang 100.000-nya biasanya ya, kalau orang tua itu ke anaknya kalau udah punya niatan baik gitu kan, suka dikasih lagi tuh seperti itu, bahkan ditabung lagi sama orang tuanya gitu ya. Nah jadi kalau bisa, kalau memang gak kepake kasih orang tua, tapi kalau misalkan memang ada keperluan ya bilang aja bahwa itu terpakai sama keperluan lain-lain, misalkan apa gitu ya, 100.000, otomatis totalnya sudah 1 juta teman-teman. Nah kalau bisa teman-teman dari 2 juta itu sisihkan 50%-nya, yaitu 1 juta teman-teman. Nah sekarang 1 juta, kalau kita hitung 1 juta sebulan bisa nyisihin gitu ya, 1 juta dikali misalkan 12 bulan atau 1 tahun ke depan, itu teman-teman sudah mempunyai uang 12 juta sesuai kalkulator. Ya jelas lah, 1 juta dikali 12 berarti 12 bulan ya, 1 tahun. Kayaknya dengan istilahnya uang 12 juta, teman-teman sudah bisa ngambil rumah. Ya istilahnya ngambil rumah subsidi dan sebagainya, yang istilahnya bunganya kecil ataupun bisa istilahnya lebih murah lah ya. Ya kan tujuannya juga bukan untuk beli rumah mewah dan sebagainya, bukan, tapi yang belum punya rumah pengen punya rumah. Daripada kontrak dan sebagainya, teman-teman coba deh ikutin dulu 1 tahun ini gitu kan, 1 tahun ini teman-teman nabung dulu seperti itu. Nah nanti kalau misalkan memang teman-teman sudah kekumpul 12 juta, cari rumah yang memang cicilannya nggak jauh beda dari 1 juta itu. Nah selama 1 juta itu teman-teman ambil misalkan yang taruhlah cicilan yang 1 juta itu entah itu yang 20 tahun, entah itu yang 15 tahun gitu ya.
Tapi teman-teman bakalan punya rumah sendiri di 15 tahun atau 20 tahun ke depan. Seperti itu. Rumahnya ada, kita rawat sendiri, cicilannya lancar karena sudah terkonsep seperti ini. Nah gitu. Itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman segala sesuatu memang punya kemauan, punya keinginan, tapi kalau misalkan tanpa dijalankan, tanpa istilahnya kita benar-benar nih usaha untuk usaha dalam artian punya keinginan yang kuat dan kalkulator dan manajemen keuangan yang baik, itu yakin semuanya tidak terlaksana dengan baik atau tidak jalan dengan baik gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya harap dari video kali ini teman-teman bisa mulai terbuka untuk apa? Untuk merinci pengeluaran teman-teman selama sebulan. Rinci, benar-benar rinci. Nantinya ada nggak yang bisa dikurangin dan sebagainya. Nah, kalau misalkan memang dari gaji itu pas-pasan 2 juta, nah karena teman-teman tetap pengen ngasih orang tua, karena tadi sudah dihitung misalkan sekian gitu ya. Kalau misalkan masih kurang, teman-teman cari ide ataupun istilahnya penghasilan tambahan. Apapun itu yang penting positif dan yang penting hal seperti itu. Ya. Gitu teman-teman. Ingat, waktu sehari itu 24 jam. Kita kerja itu rata-rata 8 jam. Nah, manfaatkan waktu sisanya itu ya istilahnya kalau untuk yang bermanfaat nggak masalah ya teman-teman, seperti itu. Silahkan sisihkan. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video berikutnya sekilas tentang informasi-informasi yang memang mudah-mudahan menjadi pencerahan buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak.